Ternyata lensa full frame ini sangat cocok buat dipasangkan dengan kamera APS-C. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit lagi lanjutan aja seputar lensa dari Viltrox yang bener-bener racun banget. Ini adalah Viltrox Pancake Autofocus 28mm f4.5 yang kita udah sempet review, dan kalau kalian pengen lihat komplitnya betapa worth it-nya si lensa ini, kalian bisa cek video review kita. Di video review tersebut kita menggunakan Sony A7C Mark II yang merupakan kamera compact yang menurut gue paling cocok juga buat dipasang karena memang lensanya sendiri diciptakan untuk sistem full frame-nya Sony. Cuman ada pertanyaan di video tersebut yang dia itu nanya bisa dipasangin di kamera APS-C atau enggak. Cuman gue agak lucu ya, karena bentuk komentarnya itu mungkin boleh ditunjukin, dia kayak ada accusing gitu. Kata dia, apakah semua reviewer di brief sama Viltrox untuk pakai kamera full frame? Karena dia lihat semua review yang bahas lensa ini itu semuanya pakai kamera full frame. Bukan di brief, tapi kalau kita reviewer, kita review lensa full frame tapi pakai kamera APS-C, itu pasti lebih banyak lagi yang komplain gitu ya. Karena sesuai dengan peruntukannya, emang dia buat kamera full frame, ketika kita ngetesnya pakai kamera APS-C, otomatis bakal ada image circle yang terbuang gitu ya. Bukannya tidak bisa. Nah, tapi nggak apa-apa, gue wajarkan karena mungkin belum terlalu paham juga di bagian ini, dan ini gue sekalian ngasih tahu juga ke kalian. Semua lensa kamera mirrorless Sony yang menggunakan Sony E-mount itu kompatibel untuk paling nggak dipasangkan, mau di full frame, mau di APS-C gitu ya. Jadi kalian pakai lensa APS-C pun kalian pasangin ke full frame bisa, cuma vignette biasanya. Dan kalau kalian pakai lensa full frame kayak gini, kalian pasangin ke APS-C juga bisa. Cuman akan ada image circle yang terbuang, yang membuatnya terasa kurang efisien. Lalu di sini kita cobain, sekalian kasih lihat juga ke kalian kalau dia bisa gitu ya. Dia adalah lensa full frame-nya Sony, kita pasangkan karena sama-sama E-mount, kita pasangkan ke A6700. Dan ternyata ya cakep banget. Karena dengan kamera APS-C yang biasanya lebih compact, dia makin terlihat compact lagi setupnya. Belum lagi kalau kalian pakai yang kayak jajaran ZV ya, ZV-E10, ZV-E10 Mark II gitu ya, itu akan terlihat lebih compact lagi menggunakan lensa ini. Cuman ya yang perlu kalian ingat adalah ada image circle yang terbuang, dimana gambar kalian tuh mungkin bahasa gampangnya akan lebih cropping gitu ya. Walaupun dia dengan angka yang sama 28mm, tapi kalau kalian ke APS-C itu bakal ada cropping dan bakal ada namanya ekuivalensi gitu ya. Jadi dia rasanya kalau di full frame kayak dikali 1,6 kalau nggak salah. Dan itu akan membuat gambarnya terlihat lebih tight dibandingkan kalau kalian pakainya di Sony A7C atau di kamera full frame. Tapi emang ya, impresi gua pas pakein di A6700 ini bikin gua tuh kayak agak meragukan, yang padahal faktanya udah bener gitu ya. Tapi gua agak meragukan kalau ini beneran lensa full frame. Karena secara ukuran kayaknya tuh ya memang lebih cocok untuk APS-C. Tapi ya udah faktanya juga kalau dia adalah lensa full frame, dan kita udah ngetes juga kemarin dengan Sony A7C gitu ya. Image circle-nya full, dapat digambar full frame. Cuman ya di sini ketika dipasangkan dengan kamera APS-C ya sangat cocok, apalagi dengan APS-C yang compact gitu ya, karena dia terlihat sangat-sangat ngepas gitu ya. Gimana ya, bahasa gue sampai kehabisan kosakata di situ, tapi yang jelas ini berasa cakep banget. Buat secara kualitas sendiri dia otomatis sama dengan review gue yang sebelumnya di A7C. Kalian bisa simak di situ kalau pengen yang lebih komplit, tapi yang jelas buat focusing dia cukup responsif gitu ya. Buat foto sangat cukup, buat video mungkin kadang agak telat dikit, tapi tetap lebih bagus dari autofocusnya Fuji gitu ya. Fuji X-A2S kita lagi agak bawel gitu kan. Dan ini udah bener-bener mencukupi gitu buat kalian jadi satu lensa yang anggap aja kayak tutup body kamera kalian gitu ya. Tapi tetap bisa buat mengambil gambar juga. Kualitas gambarnya juga kalian bisa ngecek di review kita yang sebelumnya, itu bener-bener bagus banget tanpa kompromi. Bahkan untuk sebuah lensa yang harganya bener-bener terjangkau, dia sangat minim chromatic aberration. Harganya mungkin gue ulangin lagi di sini, harganya 1,6 jutaan doang, yang untuk sebuah lensa APS-C aja itu harga yang secara absurd itu murah banget gitu ya. Tapi kita
tidak mengelak fakta yang memang sudah terjadi kalau ini adalah lensa full frame. Jadi menurut gue ini bener-bener lensa yang gokil banget. Kalaupun kalian pakai kamera APS-C, kalian belinya pun ya kayak kalian beli lensa APS-C gitu ya. Bahkan lensa APS-C pun masih banyak yang lebih mahal dari lensa ini. Jadi ya nggak berasa rugi juga. Cuman dia menyimpan ruang gambar yang lebih luas, dimana kalau kalian nantinya ke depan upgrade pakai kamera full frame, lensa ini masih bisa dipakai. Jadi as investment menurut gue ini adalah lensa yang sangat tepat juga buat kalian pertimbangkan. Paling yang perlu kalian perhatikan tadi, dia bakal lebih tight rasanya dibandingkan kamera full frame. Tapi angka 28 di APS-C juga bukan angka yang nggak umum ya, karena Viltrox juga bikin lensa 27 mm gitu ya. Ada bel. Angkanya cuma beda 1 mm, tapi ya feelingnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian perlu perhatikan kalau dia bakal lebih tight, nggak se-wide kalau di full frame. Sama karena dia fix aperture, nggak bisa kalian gerakin. Ya begitu kalian masuk ke body yang APS-C, otomatis kondisi low light-nya pun itu akan lebih challenging dibandingkan kalian menggunakan full frame yang memanfaatkan keseluruhan image circle-nya gitu ya. Bidang cahaya yang ditangkap bakal lebih banyak kalau di full frame, jadi kalau di APS-C ya otomatis akan jadi challenge tersendiri kalau kalian banyak shot-shot di kondisi low light. Tapi overall, buat gua, untuk para pengguna kamera APS-C Sony, menurut gua ini adalah lensa yang worth it buat dipertimbangkan. Selain tadi bisa jadi jangka panjang juga untuk investment ketika kalian nanti upgrade ke full frame, lensanya masih bisa kepake. Tapi secara kualitas sendiri, kalian pengen beli untuk dipakai sekarang untuk dapat kualitas gambar yang ditawarkan aja, menurut gue udah worth it sendiri gitu ya, dengan harga 1 jutaan doang. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua dan bisa jadi gambaran yang jelas buat para pengguna kamera APS-C. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.